When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Hey see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah, di video kali ini bosku kita membahas soal merawat anak unggas lagi ya bos. Nah, karena ada beberapa orang yang kemarin itu nginbox di Facebook gitu bosku ya, di fanspage Facebook saya. Nah, beliau itu bertanya ya, bagaimana cara merawat anak entok ya yang masih kecil-kecil ya, itu tanpa fur gitu. Katanya ekonomi beliau itu sedang pasang surut. Oke bosku, di sini kita bahas dan kita carikan solusinya. Nah, sebelum kita mulai ya, ini tanpa fur toh bos. Oke. Wes kira sah tinggal gitu bosku ya, ini disingkirkan dulu saja. Oke bosku, sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya kita itu ngudut dulu bos ya. Udutnya itu tawang bos ya, rokok kretek 10.000-an gitu bosku. Wah, murah meriah wis, mending kamekbul gitu bos ya. Yang penting cangkemnya itu tidak kecut sepoi-sepoi gitu bosku. Enak tenan bos. Terus ngopi bosku. Aduh, salam kopi pahit gitu bosku ya, pecinta kopi pahit ya, orang ngopi ora pahit bosku. Mantap sekali. Nah, oke bosku, ini adalah bahannya bos ya, bahan pengkrisisan gitu bosku, atau bahan darurat gitulah ya, bahan darurat tanpa fur gitu bosku ya. Yang penting unggasnya tetap urip gitu bos ya, meskipun pertumbuhannya agak sedikit terganggu gitu bos ya, karena untuk pemberian fur itu memang sangat dianjurkan untuk mendongkrak laju pertumbuhan dari anak unggas yang kita pelihara gitu bosku. Nah, dulu saya juga pernah mengalami hal seperti itu bosku ya. Memang faktor ekonomi itu tidak bisa kita anggap remeh atau kita sepelekan gitu bos ya, karena setiap orang itu memiliki ekonomi yang berbeda. Ada yang di duit, ono sing ra di duit gitu bos ya. Kadang kita itu 1000 ra nyekel bos ya, atau 1000 saja kita tidak pegang. Itu pernah juga kita alami ya. Setiap orang pasti punya, pasti mengalami kok, pasti punya. Nah, pada saat saya sedang tidak memiliki cuan untuk membeli fur, saya itu selalu memberikan anak entok ataupun anak ayam ya yang masih kecil-kecil, entah itu baru menetas atau usia berapa minggu gitu bos. Saya selalu memberikan ini bos ya, bahan alami yang sangat murah meriah dan gratis bos ya, asal kita mau berusaha untuk mencari gitu bos. Nah, bahannya yaitu adalah nih bos, cacing tanah. Nah, ini di fullkan cacing tanah sampai muntah-muntah entoknya itu enggak masalah bos, karena bahan alami itu sangat aman ya, tidak ada efek sampingnya sama sekali ya untuk unggas, karena saya sudah beberapa kali mencoba dan mempraktekkannya sendiri. Nah, jika di tempat kalian tidak ada cacing seperti ini kan cacingnya besar-besar bos ya. Ini kalau di tempat saya cacing dodot bos, namanya cacing dodot. Nah, saya itu lebih suka mencari cacing dodot karena sedikit cacing bisa mengkencangkan entok gitu bos ya, daripada cacing tanah yang kecil-kecil. Nah, kalau kecil-kecil kan agak ribet bos, agak ribet dalam kita mencari, terus porsinya itu juga banyak. Nah, berbeda dengan kita memberikan cacing dodot. Kalau cacing dodot 10 ekor cacing saja, 1 ekor entok sudah kenyang bos ya. Wih, mantap sekali itu. Ini juga pernah saya fullkan menggunakan cacing tanah. Nah, jika di tempat kalian tidak ada cacing tanah, kalian bisa mencari kewan seperti ini bos. Ini kalau di tempat saya itu namanya gendon gitu ya bosku, tuh gendon. Ini juga ada di dalam tanah, mencarinya juga mudah gitu bos. Tuh lahap tetap dipangan gitu bos. Nah, bagaimana jika di tempat saya tidak ada cacing tanah, tidak ada gendon? Nah, kalian bisa menggunakan daging dari keong sawah bosku ya. Keong sawah entah itu kalian rebus dulu ataupun langsung dicukili atau ditutuk-tutuk gitu bosku. Nah, itu juga nggak masalah. Nah, selain itu kalian juga bisa menggunakan daging dari bancet atau kodok kecil lah, kodok-kodok sawah gitu ya, kodok tentara. Nah, seperti itu juga tidak masalah, itu juga bagus ya, karena bahan alami itu tidak ada yang mengandung atau membuat entok itu menjadi sakit ataupun modar, itu tidak ada bosku.
Nah, pemberian bahan alami seperti cacing tanah ataupun daging keong sawah ataupun daging bancet atau katak kecil ya, katak sawah itu sehari-hari tidak masalah bosku ya. Misalkan kalian memberikan pagi dan sore itu tidak masalah jika kalian tidak wegah dalam mencari atau tidak malas dalam mencari. Nah, terus ya, ketika kita sedang mengalami ekonomi yang pas-pasan ya, kadang duit kadang tidak. Nah, ini kita bisa mengirit furnya itu menggunakan bahan yang pasti di setiap rumah itu punya bos ya, itu adalah sego wadang atau sisa nasi gitu bos ya. Nah, sisa nasi ini kita campurkan sedikit air bos ya, sedikit air. Ini ada kentang juga ini bos ya, ini karena bekas sop nih bos. Nah, terus kita tambahkan sedikit fur saja bosku ya, meskipun hanya 1 genggam. Yang penting anak unggasnya itu kambon gitulah bosku ya, alias ono bau-bau furnya gitu bos ya, meskipun sedikit. Nah, tapi cara seperti ini juga kita wajibkan untuk memberikan pakan alami, yaitu berupa amis-amisan seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal video bosku. Kenapa? Karena untuk melengkapi gizi ataupun protein dari kekurangan furnya ini bos ya, karena furnya itu kan kita campur atau kita oplos dengan sisa nasi atau sego wadang gitu loh bos. Nah, makanya kita wajibkan untuk mencarikan bahan alami ya, meskipun tidak setiap hari, tapi setidaknya 1 minggu sekali itu minimal harus kita berikan pakan alaminya itu bos ya, untuk melengkapi nilai gizi dan protein gitu bos nih. Alhamdulillah dengan cara seperti ini ya, di tempat saya dan di tempat teman-teman saya entoknya itu laju pertumbuhannya juga agak stabil bos ya, meskipun agak kendor sedikit, tapi kan ora okeh banget gitu bos ya, wajar saja karena kita memakai bahan yang menggunakan pakan oplosan. Nah, pakan oplosan seperti ini biasanya kita sajikan untuk anak entok yang sudah usianya itu di atas 2 minggu atau 1 bulan bos. Kenapa? Mana gua tahu. Karena di sini kita menggunakan pakan basah ya, jadi anak entok itu akan tidak akan kedinginan gitu bos ya, ketika mereka memakan pakan yang basah. Nah, berbeda dengan anak unggas yang masih kecil atau di bawah usia 2 minggu bos. Nah, jika anak unggas yang kita pelihara usianya di bawah 2 minggu terus kita berikan pakan basah, nanti otomatis nih ya, contohnya seperti ini, nanti otomatis bulu mereka itu akan basah, letek ya, jelek jadinya. Terus jika tidak bejo itu akan mati bos, alias mokat karena kedinginan. Nah, lalu bagaimana untuk anak entok yang usianya di bawah 2 minggu ya? Nah, kita tetap menggunakan pakan kering bosku ya, kita tetap menggunakan pakan kering nih. Ini di bawah 2 minggu nih bos ya, ini baru usia 6 hari. Nah, di sini saya praktekkan juga bos ya, untuk anak entok yang usianya 6 hari. Ini ketika kita itu sedang randu duit bos ya, atau ekonomi kita itu sedang pas-pasan gitu. Nah, ini saya praktekkan tetap memberikan pakan kering ya, tapi kita oplos atau kita campur dengan beras gitu bos ya. Nah, pakan oplosan seperti ini juga nggak masalah bosku ya, tapi kita harus terima konsekuensinya. Karena apa? Karena laju pertumbuhannya nanti akan sedikit terganggu. Ya, wajar saja kita menggunakan pakan oplosan, tidak pakan fur murni. Nah, ini kenapa kita memberikan hal seperti ini ya, karena faktor ekonomi tadi bos ya. Kalian tuh jangan ngece, wes ora di duit rasa ternak, Seng sopan mas ya. kasihan gitu ya, malah menyiksa. Ini bukan menyiksa bosku ya, karena kita tetap merawat, kita tetap memberikan pakan ya, berbeda dengan kita beternak entok ataupun beternak ayam tanpa diberi makan ya, dikurung terus lah, itu namanya nyiksa bos. Kalau ini tuh nggak nyiksa ya, ini itu hanya cara darurat kita sebagai peternak yang pas-pasan dalam ekonomi atau biaya untuk merawat anak unggas gitu bosku ya. Jadi kalian jangan pernah menghina ataupun ngece ya. Nah, untuk takaran ya, di sini kita sesuaikan saja dengan jumlah unggas yang kita pelihara bos ya, karena di sini saya hanya memiliki 17 ekor anak entok yang usianya di bawah 2 minggu atau di bawah 1 minggu. Ini saya hanya menggunakan 2 genggam
terus saya campur 2 genggam beras bos ya, terus saya campur dengan furnya itu 2 genggam, jadi perbandingannya itu 1:1 gitu bos. Nah lalu untuk melengkapi gizi dan protein di sini saya itu menambahkan minumnya itu menggunakan air leri atau air cucian beras. Nah air cucian beras itu kan juga mengandung banyak vitamin ya, karena diklaim sebagai pengganti susu untuk unggas gitu bos. Nah terus selain itu saya juga selalu mencarikan cacing tanah ataupun daging keong sawah yang saya cincang kecil-kecil ya, untuk melengkapi nilai gizi dan protein gitu bos. Nih ya, mereka tetap lahap bos ya dalam menyantap. Nah cara seperti ini ya, saya berharap kalian semua tidak pernah mempraktekkan ya untuk anak unggas di bawah usia 2 minggu. Semoga saja ekonomi kalian itu selalu stabil ya, syukur-syukur malah meningkat drastis gitu bos ya, amin ya robbal alamin. Karena jika kita merasakan krisis ekonomi ya, untuk entah itu untuk merawat unggas ataupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari kita, itu akan sangat susah sekali bosku ya. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Nah jadi saya berharap kalian semua tidak akan mengalami hal yang pernah saya alami gitu bosku ya, amin ya robbal alamin. Nah lalu apakah ada efek sampingnya ketika anak unggas yang kita pelihara atau kita berikan pakan ya dengan campuran oplosan beras itu ada kendala dalam pencernaan? Nah selama ini sejauh ini yang saya alami itu tidak pernah ada kendala ataupun tidak pernah ada cacat ataupun minus dalam unggas itu sendiri ya bos, entah itu dari pencernaan dan kesehatan, karena saya selalu memberikan pakan dopingan itu berupa pakan gratisan ataupun amis-amisan yang sudah saya sebutkan tadi bos ya, meskipun hanya 1 minggu sekali, yang penting kan kita tetap memberikan pakan dopingan atau ekstra puding gitu bosku ya untuk melengkapi nilai gizi dan protein untuk unggas yang kita pelihara gitu bosku. Wah terlalu ribet kalau menggunakan pakan gratisan mas, kita harus mencari dan saya tidak memiliki waktu untuk mencarinya. Yo wis makanya nggawa fur wae bos ya, nggawa fur aja, jangan pernah mengikuti apa yang saya lakukan gitu bos ya. Ini video ini atau video-video saya itu hanya sebagai pembelajaran atau cukup kalian tahu saja bos, ternyata di luar sana ada peternak yang lebih edan daripada saya gitu bosku ya. Nah ini anak ayam juga ya yang baru menetas, saya juga memberikan pakan berupa beras gitu bosku ya, beras lalu saya campur sedikit fur babinya gitu bosku. Tuh ini tetap saya ikutkan ke induknya karena di tempat saya itu cuacanya sedang dingin sekali bos ya, dan saya selama ini atau belakangan ini sudah tidak merawat anak unggas ya, entah itu entok, bebek ataupun ayam menggunakan lampu bos ya. Jadi di sini saya tetap menitipkan anak ayam ya, anak ayamnya ini pada indukannya agar dia tetap ada yang menghangati gitu bosku. Oke bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya. Pokoknya jika kalian tidak setuju dengan apa yang saya lakukan, jangan pernah ditiru gitu bos ya. Jadikan video ini sebagai pembelajaran atau cukup kalian tahu saja atau mengerti saja gitu bos ya, untuk wawasan kalian lah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak, salam anti sambat.